Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja, agar datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya Bapak Pendeta Katito STH sebagai pelayan firman kita di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita pada saat ini saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia, sebagaimana firman-Nya, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali bersama-sama berdiri, bersama-sama mendengarkan hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 17 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan muji Tuhan menggunakan PKJ 126 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon pertolongan kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini, hari yang Tuhan kuduskan buat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu sepanjang minggu yang kami telah lewati. Dan hari ini Engkau menyiapkan kami untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang patut, yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Ibadah penyembahan kami saat ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan kami boleh pahami dengan baik, teristimewa untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jauhkan semua gangguan yang akan merintangi ibadah kami, dan lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia." Demikian jawaban bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada.
Tema renungan kita hari ini, Yesus melihat hati dan menjawab kerinduan yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami bagian Alkitab yang kita renungkan saat ini dengan baik, tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 35 sampai 42. Dalam ayat 35, Yohanes Pembaptis sedang menjalankan tujuan hidupnya, yaitu menghubungkan orang lain dengan Yesus. Dalam ayat ini, ayat 35 dan 36, dikatakan pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ dan dua orang muridnya. Pada waktu Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar pernyataan Yohanes Pembaptis itu, kedua muridnya segera mengikuti Yesus dari belakang. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabbi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus mengajak mereka, katanya, "Mari dan kamu akan melihat." Kedua murid Yohanes Pembaptis itu datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Salah seorang dari kedua murid Yohanes itu yang bernama Andreas lalu mengikuti Yesus. Jadi menurut Injil Yohanes, Andreas adalah murid pertama yang mengikuti Yesus. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Saudara-saudara, kita tidak tahu banyak tentang Andreas. Namun Andreas adalah pribadi yang sangat menarik hati karena pertama, ia seorang pribadi yang rendah hati dan bersedia menempatkan dirinya di belakang orang lain. Ia murid yang pertama yang memperkenalkan Yesus kepada orang lain, yaitu kepada Simon Petrus, walaupun saudaranya sendiri. Katanya, "Kami telah menemukan Mesias atau Kristus." Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Dan Yesus memandang Simon Petrus dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Kefas ini sama dengan Petrus. Tapi Petrus adalah nama yang dipakai untuk nama Yunani, dan Kefas adalah nama Aram, yang kedua-duanya berarti batu. Waktu Yesus memandang Simon, kata memandang dari kata Yunani emblepein, yang artinya memandang secara cermat, terus-menerus dan mendalam, sehingga tidak hanya melihat hal-hal yang nampak saja, tetapi juga menembus hati orang yang dipandangnya. Ketika Yesus memandang Simon, itulah namanya waktu itu, "Namamu Simon, tetapi engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya batu. Yang kedua, dalam Yohanes 6 ayat 8 dan 9, Andreas membawa atau menghubungkan Yesus dengan
seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Pada peristiwa di mana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Yang ketiga, dalam Yohanes 12 ayat yang ke-22, Andreas membawa seorang Yahudi yang ingin bertemu dengan Yesus. Jadi setelah Andreas menemukan persahabatan dengan Yesus, ia mempunyai kerinduan yang besar untuk membawa orang lain kepada Yesus. Andreas ingin agar kemuliaan Yesus terbagi kepada orang lain. Ia adalah pribadi yang sifatnya misioner. Bagi Andreas, kita tidak boleh memiliki atau hanya mengenal Yesus untuk diri sendiri saja, tetapi teresimeo untuk dibagikan atau disampaikan kepada dunia atau kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dalam ayat yang ke-43, Yesus meninggalkan daerah selatan itu Betania dan menuju ke daerah utara Galilea, mungkin di Kana, dan Yesus bertemu dan memanggil Filipus. Katanya kepada Filipus, ikutlah aku. Ayat 43. Seperti Andreas dan Filipus pun tidak menyimpan kabar baik atau berita gembira bagi dirinya sendiri. Filipus segera menemui temannya atau sahabatnya bernama Nathanael. Ia bercerita kepada Nathanael bahwa kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 45 dari bacaan kita tadi. Namun Nathanael memberikan jawaban kurang bersahabat. Bahkan sikap mengecilkan, katanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 46. Jadi Nathanael mengecilkan berita itu. Katanya di dalam perjanjian lama tidak ada nubuat bahwa orang pilihan Allah itu akan datang dari Nazaret. Nazaret bukan tempat penting. Nathanael berasal dari Kana, sebuah kota yang juga terdapat di daerah Galilea seperti Nazaret. Saudara-saudara, agaknya ada persaingan antar tempat, antar desa dan antar kota pada saat itu atau pada waktu itu. Karena itu reaksi Nathanael menyatakan bahwa Nazaret bukan suatu tempat atau kota yang bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Rupanya Yesaya 11 ayat 10 luput dari perhatian Nathanael dan orang Israel pada umumnya. Frasa taruh dari pangkal Isai sebenarnya menunjuk kepada Nazaret. Jadi jauh hari sebelum atau sekitar 300-400 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan datang dari Nazaret. Dalam Yesaya 11 ayat yang ke-10. Tapi rupanya Filipus tidak mau adu argumentasi dengan Nathanael. Ia hanya mengajak Nathanael, katanya, mari dan lihatlah. Ayat 47 bagian A, bacaan kita tadi. Maka datanglah Nathanael dan Yesus dapat memandangnya langsung ke dalam hatinya. Dan Yesus berkata, lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael tentu terkejut dan berkata kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabbi,
engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Bagi orang Yahudi, pohon ara selalu merupakan simbol perdamaian. Pikiran mereka tentang damai ialah kalau mereka seorang berada di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri tanpa mendapat gangguan. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 atau Mika 4 ayat yang keempat. Pohon ara adalah pohon yang berdaun rindang dan sudah menjadi kebiasaan bagi orang Yahudi untuk duduk bersemedi di bawah naung rindang seperti pohon ara itu. Tidak dapat diragukan bahwa Nathanael sedang duduk di bawah pohon ara untuk berdoa bagi hari kedatangan orang pilihan Allah. Ia mungkin sedang merenungkan, sedang merindukan dan menanti-nantikan janji Allah pada masa lalu. Itulah sebabnya maka sekarang ia merasa bahwa Yesus telah mengetahui isi hatinya yang terdalam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Beberapa atau apa yang menarik untuk kita simak dari renungan kita saat ini. Ada beberapa pokok. Pertama, belajar dari murid-murid pertama, Andreas dan Filipus, bahwa Injil harus disampaikan atau dibagikan kepada orang lain. Injil tidak boleh ada di dalam tembok-tembok gereja, tetapi ia harus disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, Nathanael orang saleh itu, ia tidak luput dari kelemahan. Ia sempat sangat mengecilkan Nazaret dengan kata-kata, mungkinkah ada sesuatu yang baik datangnya dari Nazaret? Sehebat apapun, sesaleh apapun seseorang, ternyata tidak mengetahui semua nubuat Tuhan. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 11 ayat yang ke-10. Taruk dari pangkal Isai sebenarnya menunjuk kepada Nazaret, bahwa dari Nazaret Mesias, Raja orang Israel akan datang. Yang ketiga, tatkala Yesus berjumpa dengan Nathanael, ia mengetahui isi hatinya. Ia mengetahui kerinduan-kerinduannya sebagai orang saleh, dan kerinduan itu sudah dijawab oleh Yesus. Sekaligus bahwa di dalam hidup ini CCTV kuasa Yesus setiap saat memantau setiap orang. Entah itu di bawah pohon ara, di bawah pohon anggur, di bawah pohon mangga atau pohon manggis, dan dimanapun kita berada, kuasa Yesus Kristus pun sampai di sana. Karena itu sebenarnya lewat renungan kita saat ini, kita diingatkan supaya kita jangan melakukan hal-hal yang jahat sekalipun. Sekalipun menurut ukuran kita bahwa tidak ada orang yang mengetahui. Tetapi ada yang maha kuasa yang tahu segala perkara. Atau kita sedang dalam keadaan terhimpit. Kita mungkin sedang mengerang, berkeluh kesah, dan hampir-hampir putus asa. Jangan pernah kita putus asa dalam hidup ini. Sebab Yesus yang maha kuasa, maha tahu, mengenal kesulitan-kesulitan dan penderitaan seseorang. Termasuk dalam keadaan yang kita alami sekarang,
di mana kita serba terbatas. Dan karena itu, keterbatasan, ruang gerak kita yang dibatasi, Tuhan tahu. Bahkan ada banyak saudara-saudara kita yang sedang diancam oleh penyakit. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan pun sampai di sana. Dan bukankah Yesus yang justru melenyapkan segala penyakit dan kelemahan ketika ia berjalan dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Kasih yang sama, kasih yang tidak pernah berubah pun hadir bersama dalam kehidupan kita, kehidupan umatnya yang sedang dirundung oleh rupa-rupa tekanan hidup. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang mampu melihat kedalaman hati setiap orang, akan selalu menyertai kita semua. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan nyanyian PKJ 132 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, mari kita sama-sama berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Sambil memuji Tuhan, kita menggunakan nyanyian PKJ 264 ayat 1. Kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita juga membawa dalam doa saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami diutus untuk menyampaikan Injil berita kesukaan kepada dunia ini. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu yang kami layani di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan-Mu sendiri.
lindungi kami setiap saat, dan kami menyaksikan tangan kuasa Allah selalu menyertai setiap anak-anak-Mu. Dalam tugas tanggung jawab setiap umat-Mu, Engkau senantiasa menopang. Dalam pekerjaan, apapun tugas pekerjaan kami sebagai anak-anak-Mu, baik sebagai aparat negara, TNI Polri, ASN, umat-Mu dalam tanggung jawab mereka sebagai pengusaha atau sebagai karyawan, apapun pekerjaan kami yang berkenan kepadamu, Allah berkenan memberkati, agar melalui pekerjaan kami boleh membawa rezeki dalam keluarga umat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam hari-hari tua mereka, kiranya Allah selalu menolong, Allah memberkati, sehingga mereka selalu mengalami kesukaan walau banyak tantangan di hari tua. Kami juga mendoakan semua saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari dan menemukan pekerjaan. Kiranya Allah menolong dan memberkati, sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami mohon. Begitupun semua putra-putri kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan mengenal anak-anak kami pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan karena mereka harus belajar dari rumah. Berikan semangat kepada mereka, berikan hikmat, sehingga dari hari ke hari pengetahuan mereka bertambah-tambah, tetapi juga mereka makin mandiri. Kami mohon, berkati semua tenaga pendidik yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga melalui kehadiran mereka boleh membawa berkat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah yang ada di dalam sorga, kami pun berdoa untuk semua anak cucu kami yang masih kecil. Lindungi mereka dalam pertumbuhan agar mereka tumbuh sehat di bawah penyertaan kasih Tuhan sendiri. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Orang tua kekasih dari Bapak Ibu Pendeta, neneknya Nanda yang sedang sakit, begitu juga opanya dan Pak Victor juga sedang sakit. Mereka sedang dirawat di rumah pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah memulihkan. Begitu juga saudara kekasih kami, Mama Rianus, saudara dari Bapak Yosap di Dapil 4, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Dan mungkin masih ada anggota jemaat, ya saudara kami Papa Anto yang juga mengalami kelemahan tubuh, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang bergumul melawan penyakit, baik itu di rumah-rumah mereka pun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan, memberkati obat-obat yang mereka gunakan. Terlebih Tuhan memberikan semangat dan jiwa besar agar sanggup melawan penyakit. Kuasa kasih-Mu menjamah dan memulihkan mereka, dan boleh pulih sembuh sehat berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Berkenan kiranya mendengarkan doa dan harapan mereka, dan saatnya mereka boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan. Kami bawa kepadamu saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami menyadari Tuhan bahwa ulang tahun adalah anugerah daripadamu,
Dan dengan bertambahnya umur mereka, kiranya bertambah-tambah pula hikmat dalam hidup mereka. Dan biarlah sukses selalu bersama mereka. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan segenap aparat negara yang bertanggung jawab demi kelangsungan bangsa dan negara kami. Berkati mereka agar boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya saat ini sedang membangun kesehatan yang handal di negara kami melalui vaksin dalam rangka mengantisipasi virus corona yang masih mewabah sampai saat ini. Kiranya Tuhan pun memberkati vaksin itu supaya boleh membawa berkat bagi bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa lain. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami doakan semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya kasih penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan mereka. Lewat ibadah kami saat ini, umat-Mu telah membawa persembahan sebagai buah-buah iman. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk menopang tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah yang ada dalam surga, pada saat ini kami bawa kepada-Mu panitia pemilihan majelis di jemaat kami yang sedang merampungkan suara jemaat-Mu. Tuhan berkati agar orang-orang yang Tuhan tentukan melalui Roh Kudus boleh menjadi pemimpin-pemimpin dalam jemaat-Mu di Jemaat Tello 5 tahun akan datang. Ya Allah yang ada dalam sorga, ampuni segala dosa dan salah kami. Dengarkan seruan doa, ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami. Doa ini kami bawa kepada-Mu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di hati sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah pesan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan NKB 188 ayat 1. Dan tangan kasih-Nya
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Majelis dan seluruh sidang jemaat Gereja Masa Jemaat Terlok yang mengikuti ibadah pada saat ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani kita lewat firman Tuhan. Karena itu kami semua mengucapkan banyak terima kasih. Menutup ibadah kita pada saat ini, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ 230 ayat 1 dan ayat yang kedua, berkilat halilintar.